Ketika Ibnu Abbas menjulurkan tangannya kemudian dicium oleh sahabat Zaid bin Thabit. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah? Wahai sahabat terbaik Rasulullah, wahai penulis wahyu Allah, apa yang Anda lakukan terhadap tangan saya? Kenapa Anda mencium tangan saya? Apa jawabannya Zaid bin Thabit? Beginilah Nabi mengajarkan kami bagaimana menghormati dan memuliakan ahlul baitnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaid bin Thabit adalah sahabat yang menulis wahyu Allah dan juga menulis surat-suratnya Rasulullah kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arabia. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi al-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala azza wa jalla wa ala fi muhkam at-tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul habibul wafiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Samahatul fudala wal kurama, para habaib, para syarif, para ulama, para kiai, wabil khusus kepada yang kami muliakan dzurriyyahnya Al-Habib Salih bin Alwi Al-Haddad rahmatullah alaih, yang pada hari ini kita semuanya berkumpul karena sebab dan wasilah kesolehan hidup beliau, amin ya rabbal alamin. Para guru-guru kami yang mulia, para pimpinan pondok pesantren, mohon izin saya tidak bisa menyebutkan nama antum semuanya. Insya Allah antum semuanya sangat mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kuburaya dan Kota Pontianak, Rais Syuriah Habib Taha Jifri, kemudian para umara, saya lihat hadir bersama kita Mas Sujiwo, kemudian Haji Muhammad Irsan hadir bersama kita juga, Amin, sehat Amin, Habib Mutahar, kemudian Haji Sukir. Ibu banyak yang protes tadi, Beb, kenapa Ustadz pakai batik? Serius ini, saya ceramahnya sebentar Habib. Kenapa saya batik? Ini bukan lucu-lucuan tapi kejadian, Kiai Fauzi. Saya pernah diundang di satu daerah di Pontianak ini. Sebelum saya berangkat, saya sempat baca kitabnya Ibnu Athaillah Sakandari bab humul. Humul itu kalau katanya Ibnu Athaillah Sakandari itu adalah menyembunyikan keadaan dirinya di hadapan orang lain. Jangan sampai ketahuan kalau saya yang ceramah. Alhamdulillah, ternyata panitianya kejebak Habib. Saya pakai batik, pakai sarung, pakai songkok. Panitianya banyak nggak kenal, Beb. Apa yang terjadi? Saya disuruh duduk sama jamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya Pak, silakan duduk di depan Pak, silakan duduk bersama jamaah saja. Diam saja, Bu. Ini mau marah, akhlak Nabi nggak boleh marah. Nabi dimarahin orang, Nabi senyum, Pak. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diludahin oleh Yahudi, Nabi cukup dengan mengusapnya dan tersenyum dan mengatakan itu hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya mau nggak mau saya duduk di depan Habib Taha sambil pegang bingkisan, pakai sandal dipegang, macam reng bukan gula Bu. Beb, alam ini al-lughat Jermaniyah ya ini. Baik. Siapa orang dengan kui bahasa Jerman separuh gitu, Beb.
Laki Abdus Salam sampean kalau kira-kira seperti itu marah tidak? Saya kan diundang sebagai kiai Habib Faisal, Habib Zaki, ana diundang sebagai kiai. Tahu-tahunya suruh duduk sama jamaah pegang sandal, nekuk bingkisan, bukan gula bu, serius gula. Tapi saya berkata dalam hati, wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahumma shalli ala Muhammad. Ajaran Allah seperti itu bu. Hamba Allah yang baik itu siapa? Pasti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menemukan kata Rahman dalam Quran, itu menunjukkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika saya seperti itu, saya berkata dalam hati, ya Allah, apakah saya harus bersikap seperti ini ya Allah? Hamba Allah yang baik, yang penuh kasih sayang itu ketika berjalan di atas muka bumi, dia menundukkan hatinya sebagaimana ketawaduannya Al-Habib Salih bin Alawi Al-Haddad rahmatullah alaih. Kita harus belajar kepada ketawaduan beliau. Tadi ini yang lucu ini pembawa acara, coba. Halo Sohibul Barnamij, antum bilang kami bertiga ini tawadhu, Kiai Suyuti, Habib Muhammad, terus saya dibilang tawadhu karena tidak mau duduk di depan. Mohon maaf, bukan tawadhu, nggak dapat tempat. Di depan ada Mas Jiwo, nggak kebagian saya, mundur beb. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini bu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang yang mengolok-olok dirimu, para habib, para syarif, kalau ada yang memperolok dirimu, jangan jawab mereka, tapi jawab dengan keteduhan dan kedamaian sebagaimana datukmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab permusuhan itu dengan kedamaian, bukan membalas permusuhan yang sama. Di depan saya ini, kenapa saya tidak mau maju? Di depan saya ada guru saya Pak, Kiai Haji Abdul Muthalib Sukardi. Beliau guru saya, 5 tahun saya berguru kepada beliau. Makanya saya di belakang beliau Pak. Siapa tahu ada makanan yang tidak tersisa Pak. Lah santri kan mesti barokah toh Pak. Beb, Beb Faisal, berapa menit jadwal ana? 2 jam. Ya Allah Beb, ini sebenarnya ini Habib Taha, ini saya ngerasa seperti muhadharah pagi ya Gus Athaillah. Ada Ki Athaillah di sini. Saya ngerasa muhadharah pagi ini. Saya dikelilingi oleh para mudabbir, para muallim, para murabbi. Ngeri saya Pak. Saya pengen dari tadi duduk di depan gitu kan. Nggak mau ceramah, cuma nunggu hasil gitu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Suatu hari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Mustadrak, kemudian Imam As-Safarini Al-Hanbali dalam kitab Mandum, dalam mandumnya beliau menjelaskan tentang satu kejadian. Ada sepupu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas, yang kita kenal dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini salah satu sepupu Rasulullah dan yang paling alim di bidang ilmu tafsir. Ibnu Abbas ini pernah berbeda pendapat dengan seorang sahabat yang bernama Zaid bin Thabit tentang bab mawarith. Yang terjadi perdebatan di antara sahabat-sahabat terbaik Nabi ini tidak menyebabkan keduanya musuhan. Sampai suatu hari ketika sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuliskan Al-Qur'an ketika baru turun. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu penulis terbaiknya adalah sahabat Zaid bin Thabit.
Suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, ketika sahabat Zaid bin Thabit tengah berkunjung ke Madinah karena untuk menghadiri pemakaman salah satu sahabat, dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Dilihat oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah SAW yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ketika melihat sahabat yang bernama Zaid bin Thabit di atas kuda, kemudian dihampiri oleh sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi SAW, kemudian dipegang tali kekang kudanya. Apa kata sahabat Zaid bin Thabit? Wahai sepupu Rasulullah, dengan segala hormat tolong lepaskan kekang kuda saya, karena saya tidak layak kalau anda yang menuntun kuda saya. Apa jawaban sahabat Abdullah bin Abbas? Rasul SAW, beginilah mengajarkan kami bagaimana menghormati dan memuliakan ulamanya. Dan ketika beliau mau turun dari atas kudanya, kemudian beliau meminta kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, tolong julurkan tangan anda. Ketika Ibnu Abbas menjulurkan tangannya, kemudian dicium oleh sahabat Zaid bin Thabit. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah? Wahai sahabat terbaik Rasulullah, wahai penulis wahyu Allah, apa yang anda lakukan terhadap tangan saya? Kenapa anda mencium tangan saya? Apa jawabannya Zaid bin Thabit? Beginilah Nabi mengajarkan kami bagaimana menghormati dan memuliakan ahlul baitnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zaid bin Thabit adalah sahabat yang menulis wahyu Allah dan juga menulis surat-suratnya Rasulullah kepada raja-raja di sekitar Jazirah Arabia. Jadi apa yang mau saya sampaikan? Jadi ini sebagai jawaban, Bu. Ini sebagai jawaban, Pak, bahwa beberapa waktu belakangan ini terjadi perdebatan tentang bahasa Suryani, Pak. Saya sudah jawab melalui video-video saya. Ini biar para santri paham semuanya. Saya bukan ahli bahasa, tapi saya juga dididik dalam bahasa Arabi, insya Allah waktu di Al-Jihad. Saya pernah dididik bahasa Ibrani, sebagian saya pernah dididik bahasa Suryani sedikit saja. Bahwa apa yang dimaksud oleh orang yang ada di video itu tidak tepat. Nabi pernah memerintahkan sahabat Zaid bin Thabit untuk belajar dua bahasa. Pertama bahasa Ibrani, yang kedua bahasa Suryani. Tujuan Nabi adalah agar nanti surat-surat yang berbahasa Ibrani dan berbahasa Suryani bisa dijawab oleh sahabat Zaid bin Thabit. Tujuannya bukan perdukunan. Ini sebagian orang nanya, Ustaz, apa betul kalau bahasa Suryani itu perdukunan? Saya jawab, saya nggak tahu, karena saya udah lama berhenti jadi dukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Para santri, Bu, terus iki, Bu, jobit abid panas, Bu. Iki entone kepada panas, Bu. Sambian nyaman, Bu, bisa ada kulen kita ada begele, Bu. Saya Habib Hasan gitu karena sibuk sebagai panitia gitu sampai abdine kalau painte paringi kopi begele iki. Ken sapa ora Habib tak apa tinggal bungkus aki saos Habib iki. Ngapunten untuk semuanya yang kurang paham bahasa Madura, kula matur pangapunten, Pak. Saya mohon maaf kalau nggak paham bahasa Madura. Sebagai akhir karena nanti ada Al Habib Muhammad, kita bagi dua, Bib. Amplopnya bagi dua, Bib. Bukan waktunya, Bib Harun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dari tadi Masya Allah guru kita Kiai Suyuti udah nakut-nakutin kita semuanya, Pak. Udah nakutin, Bapak. Ya Allah, ngeri saya. Karena memang itulah kewajiban seorang da'i. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah tugasnya basyirah wa nadhira, menyampaikan kabar gembira dan ancaman. Kalau bagian surganya saya senang tadi Kiai Suyuti, tapi bagian nerakanya ngeri, Kiai. Tapi begini, Bu, suatu masa Rasulullah Muhammad SAW
Kalau beliau tadi menjelaskan dari sisi ilmu Al-Quran, izinkan saya menyampaikan dari sisi ilmu hadisnya saja. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini secara marfu. Ja'a rajulun minal ansari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa ketika kami bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini mengucapkan salam, kemudian orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling afdal? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling baik di hadapan Allah adalah yang paling baik akhlaknya. Tentu akhlak pertama kali yang disampaikan oleh guru kita Kyai Suyuti Ilyas adalah ketaatan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Itulah akhlak yang sesungguhnya. Serta akhlak kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita kepada zuriatun Nabi, akhlak kita kepada ulama, dan akhlak kita kepada sama makhluk. Kadangkala akhlak kita hanya baik kepada seseorang tapi buruk kepada seseorang. Pernahkah Nabi membedakan siapapun? Tidak pernah. Bahkan orang-orang Arab, orang-orang Arab Badu yang berada di pegunungan ketika bertemu dengan Nabi, ketika salaman dengan Nabi main kedak, Pak. Ketemu dengan Nabi, kalau orang Arab Badu, "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Sehat Nabi? Sehat. Tapi Nabi menerimanya dengan baik. Kenapa? Karena akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah. "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Allah mendidik Nabi untuk bersikap lembut. Ya Rasulullah Muhammad, karena sebab rahmat Allah yang Allah titipkan ke dalam hatimu, bersikap lemah lembutlah engkau kepada mereka ya Muhammad. Kadang kita ini baik kepada teman baik, Pak. Tapi pernahkah kita ini baik kepada musuh kita, Pak? Pak Jiwo, pertanyaan terakhir, Mas. Ada orang yang musuhin Mas? Ada orang yang musuhin sampean enggak? Ya. Ada, Mas. Mana orangnya, Mas? Misalnya, yang namanya manusia ini kan tidak semuanya disenengin orang, Pak. Ya dimusuhin orang juga biasa. Allah Nabi Muhammad, kalau saya di media itu, Pak, dicaci maki per hari itu ribuan kali, Pak. Tapi apakah saya ikhlas? Bukan masalah ikhlas, Pak. Ilah bener-bener macing tak ketemu orangnya, Pak. Orangnya nggak ketemu, Mas. Ya akhirnya saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan saya ridho dan ikhlas. Setelah itu kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasul, "Ya Rasulullah, thumma ayyul muslimina akyas?" Setelah itu, ya Rasulullah, muslim yang paling cerdas itu siapa? Apakah mereka yang ilmunya banyak? Apakah yang pengetahuannya luas dan hebat? Atau yang begini, yang begitu ya Rasul? Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Bukan itu kata Nabi. Orang muslim yang pintar, yang cerdas adalah yang selalu banyak mengingat-ingat tentang kematiannya, kemudian mempersiapkan dirinya menghadapi kematiannya ketika kelak dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ada di antara kita hanya cerdas sesaat, tapi tidak cerdas seterusnya. Maka kenapa dalam manakib yang dibacakan tadi kita tidak belajar kepada kesolehan beliau? Beliau ketika diminta oleh gurunya, "Apakah engkau mau meminta aku bukakan mata zahirmu atau mata batinmu?" Ternyata pilihan beliau adalah pilihan cerdas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu banyak mengingat-ingat kematiannya, kemudian memperbaiki amal ibadah dan amal salihnya untuk menghadapi kematiannya.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di siang yang penuh barakah ini senantiasa mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita semuanya. Para habaib, para kiai-kiai, para guru sekalian dirahmati Allah, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah, karena kebenaran hanya mutlak datangnya dari Allah. Dan jika itu salah, kesalahan itu murni karena memang kealpaan dan kebodohan saya dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk santri, ini santri-santri pesantren Habib Soleh ya, Habib Hasan yang di depan, Masya Allah. Santri, halo semuanya. Ya, saya juga santri, santrinya Ki Abdul Muthalib. Saya cuma mau bagi tips sederhana biar kelihatan pinter. Bukan biar pinter, biar kelihatan pinter. Habib Jifri, tahun 87 sebelum saya mondok di Al Jihad, saya ngajinya di Jawa Barat. Saya ngaji di Bogor tahun 87, Pak. Suatu hari karena pondok itu jumlah santrinya kurang lebih 2.700 tahun 87. Ada program bahasa, Beb. Program bahasa Inggris tapi tidak di pondok, di luar pondok. Kami yang baru 3 bulan nih kebingungan. Ngomong bahasa Inggris belum bisa, nggak ngomong bahasa Inggris jelas digebuk sama mudabbir. Akhirnya ikut program bahasa keluar pondok. Nah, salahnya saya dengan teman saya ini salah naik bis. Rombongan yang lainnya berangkat, saya ketinggalan, Beb. Akhirnya naik rombongan bis, nggak tahu-taunya itu rombongan orang bule semua. Ngomong bahasa Inggris belum bisa, ngomong bahasa Arab apalagi. Akhirnya karena sama-sama santri ini biar nggak pinter akalnya banyak, ya kan? Santri biar nggak pinter akalnya banyak. Akhirnya saya sepakat, Haji Faruqi sepakat sama teman yang di sebelah, udah bang, daripada malu sama orang bule kita ngomong Arab saja. Emang bisa bahasa Arab, Bang Zen? Bisa. Yang mana? Kita baca Yasin saja. Kan nggak mungkin orang bule tahu Yasin, Pak. Daripada malu sama bule, akhirnya saya mulai Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dijawab, wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursal ala siratim mustaqim. Ya Allah, orang bule satu bus berdiri semua. Good. Ini untuk santri, bukan untuk kita. Jadi santri, bersyukurlah jadi santri Al Habib Hasan bin Mustafa bin Salih bin Alwi Al Haddad. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang barakah, menjadi saksi amal saleh dan kebaikan kedua orang tua kalian hingga nanti di yaumil kiamah. Jadi maka jadi santri itu harus bangga, karena Indonesia ini berdiri karena jasa pondok pesantren. Sekedar mengingatkan sesuatu yang terlupa, wahai saudaraku sebangsa. Indonesia merdeka tahun 1945. Tetapi pondok pesantren sudah hadir di abad ke-17. Berarti pondok pesantren sudah memberikan sumbangsih dan pemikiran. Pendidikan sudah dimulai di pondok pesantren. Sementara pendidikan umum itu baru ada abad ke-19. Dunia pesantren dengan para kiai dan para ulama berjihad berjuang di jalan Allah untuk memerdekakan bangsa ini. Maka hutang besar negara Indonesia, hutang besar negara Republik Indonesia, salah satunya adalah kepada para kiai, para ulama, para pesantren dan para pondok pesantren. Maka tepuk tangan untuk dunia pesantren. Terima kasih. Makin lama makin lapar saya. Terima kasih. Mohon maaf, ngajinya cukup dengan Kiai Suyuti saja, dengan Habib Muhammad saja. Kalau dengan saya nggak perlu ngaji, Bu. Cukup gurau seperti ini saja, Bu. Mudah-mudahan manfaat
tapi mudah-mudahan ini menjadi saksi-saksi kebaikan kita kelak di hadapan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Semoga wajah kita semuanya ketika dipertemukan dengan Allah di yaumil mahsyar dalam keadaan berseri-seri ketika berjumpa dengan Allah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak salah. Inilah hanya kemampuan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.